Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, perkenalkan kami dari mahasiswa program studi akuntansi Universitas Yarsi. Ya, Terima kasih sebelumnya karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam wawancara kami mengenai profesi auditor dan proses audit di KAP. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Bella Febrianti Aryani selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Tiara Herstioningrum. Perkenalkan, nama saya Nabila Novita Anggreni. Perkenalkan, nama saya Safa Zahra Sanusi Putri. Tujuan wawancara ini adalah untuk menambah wawasan dan pemahaman kami mengenai profesi auditor, proses audit, serta perkembangan audit di era saat ini. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. selamat sore ya buat tim-tim mahasiswi dari Universitas Yarsi. Terima kasih sebelumnya udah menunjuk KP kita sebagai narasumber ya untuk tugas ini ya. Untuk tugas kalian ya. Mungkin di sini saya akan berusaha untuk mewakilkan dari apa saya, apa yang saya bisa jawab ya, insya Allah pasti akan saya jawab ya dengan kompleks. Sebelumnya nama saya Nafal Tofai Ramadana. Saya posisinya sebenarnya sebagai supervisor ya di KP ini. Tapi saya bisa insya Allah bisa mewakili sebagai narasumber dari KP ADDK ini, yaitu partnernya adalah Adi Nuroni sendiri. Terima kasih. Baik Bapak, selanjutnya kami akan memulai sesi tanya jawab. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang auditor dan saat ini posisi Bapak sebagai apa? Oke, saat ini sebenarnya saya tuh sudah di posisi saya berarti ya. Saya itu sudah dari tahun, belum terlalu lama, dari 2021 saya sudah mulai intern ya di KP, lalu sampai tahun ini berarti sudah sekitar 4-5 tahun ya, 4-5 tahun. Berarti sudah cukup lama di bidang auditor. Oke, baik, selama jadi auditor, tantangan kerja apa yang paling sering muncul dan menguji profesionalisme tim di lapangan? Oke, selama saya auditor ya, tantangan paling besar ya, sudah pasti efisiensi waktu ya, waktu diri sendiri dengan dunia kerja. Tuntutan sebagai seorang auditor itu selain harus teliti, juga harus bisa sedikit berkorban waktu ya untuk kerjaannya. Ditambah penerapan audit PSAK yang bukan terlalu ya, yang cukup banyak dan selalu update tiap tahunnya, menuntut kita untuk selalu bisa update pada perkembangan peraturan-peraturan yang diciptakan oleh IAPI atau POPK itu sendiri. Nah, lainnya itu paling kalau dalam dunia kerja, dunia KP itu nggak seperti corporate mungkin ya, di mana kita itu dominan individualis ya, kalau corporate atau company. Kalau kita itu dituntut harus tim, saling kompak tim. Nah, apalagi kalau misalkan posisi kalian sebagai ketua tim, tanggung jawabnya penuh untuk bertanggung jawab atas setiap seluruh kertas kerja yang dibuat oleh tim kalian. Itu aja sih. Baik, kalau dari pengalaman Kakak, perbedaan paling terasa antara junior dan senior auditor itu seperti apa ya? Kalau perbedaan antara junior senior sebenarnya dalam pengambilan keputusan sih, terutama hal drafting dan kertas kerja ya. Kalau junior biasanya kita beberapa KP, khususnya KP besar, memang membatasi pekerjaan junior dengan senior. Di mana junior itu biasanya hanya membantu supporting dari senior, sedangkan senior itu harus bertanggung jawab atas laporan atau reporting yang dibuat oleh tim mereka, serta keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap pekerjaan atau isu yang ada nantinya ketika mereka sedang melakukan proses audit. Gitu sih. Nah, kalau dari kemampuan selain dari teknis akuntansi, baik ataupun soft skill-nya itu, kemampuan interpersonal apa yang paling krusial bagi seorang auditor agar bisa menghadapi berbagai karakter klien? Nah, klien itu kan punya tipe yang masing-masing berbeda ya. Ada yang mau ikut kerja sama kita, ada yang mau dituntun, ada yang tidak, ada yang mereka punya berspekulasi bahwa dirinya benar. Iya. Betul. Di sini mungkin saya jelaskan di posisi akunting dulu ya. Memang akunting itu tidak banyak mau berubah, mungkin bukan karena aturan dari dia yang buat,
tapi tuntutan dari atasannya. Karena dominan perusahaan keluarga ya, tuntutannya terlalu besar sehingga dia tidak mau banyak perubahan. Sedangkan kita sebagai auditor sudah memberikan, bukan kita nggak memberikan informasi kesalahan, tidak, justru kita menciptakan ruang-ruang perbaikan kepada klien kita sendiri. Nah, untuk meminimalisir perselisihan antara auditor pada klien yang mungkin bukan strict ya, klien yang mungkin tidak mau diajak kerja sama atau susah ya. Biasanya kita memberikan penjelasan terkait peraturan-peraturan yang ada. Jadi kita harus menjelaskan beberapa isu kita pertemuan kita pada teori-teori yang ada. Bisa berdasarkan PSAK, SA, standar audit, atau mungkin peraturan yang lain ya, seperti yang diciptakan oleh IAI ataupun IAP gitu. Nah, selain itu, untuk meminimalisirnya itu, selain memberikan teori, kalau memang tidak ada jalan keluarnya, biasanya kita langsung saja memberikan kesimpulan pada opini. Karena kan sebagai akuntan publik, kita hanya berbasis opini yang kita keluarkan atau produk dari KP. Kalau memang mereka tidak bisa memberikan eksistensi atau data dokumen pendukung dari klien, dan kita juga sudah memberikan ruang perbaikan atau saran tapi tidak bisa dipenuhi, ya paling kita hanya berbasis opini saja nanti. Gitu. Artinya opini laporan keuangan tidak, mereka ada beberapa yang mungkin tidak bisa kita pertanggungjawabkan karena mungkin, tapi kita tidak menjelaskan karena karakteristik dari klien tersebut tidak, tapi kepada teknis dari akuntansinya laporan keuangan klien itu sendiri. Jadi seperti itu kurang lebih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak tertarik berprofesi sebagai auditor ini? Dibilang tertarik, awalnya sih enggak, sudah pasti tuntutan lah ya, mungkin background keluarga atau keluarga besar ya. Tapi setelah 2 tahun, 3 tahun, saya itu berkecimpung di konsultan dulu sebenarnya. Beda loh konsultan sama auditor ya. Kita kalau konsultan itu sedikit merapihkan. Kalau audit kita memeriksa. Tertarik itu timbul ketika memiliki klien yang akan menjadi relasi kita. Kesempatan besar menambah relasi, audit bisa belajar. Di mana KAP itu pasti kerja tim kalian tuh umurnya nggak jauh-jauh dari kalian. Paling sekalipun beda jauh itu level manager ataupun partner itu sendiri ya. Kalian punya teman baru. Ada teman yang asik, ada yang enggak. Nah, teman yang asik itu kadang membuat kita bisa kerja bareng, nggak bosen. Kedua, kita bisa ketemu, yang tadi saya bilang, kita bisa memperluas relasi kita. Kita bisa ketemu orang-orang hebat, sekelas komisaris, direktur, atau bahkan orang yang mungkin kita tinggal di daerah yang mungkin nggak pernah ada orang asing, Cina. Nah, kita bisa ketemu orang Cina gitu, Korea. Kita bisa memiliki kesempatan untuk meningkatkan soft skill kita, terutama dalam public speaking ya. Apalagi kalau atasan kalian memberikan kalian kesempatan secara penuh untuk menjadi seorang PIC. Itulah letak asiknya mungkin selain dari public speaking ya, mungkin cara lain juga jalan-jalan sudah pasti ya. Liburan yang didanai atau hobi yang dibayar. Tapi mungkin pasti ada hal yang lain sih, mungkin terkait waktu keluarga itu akan menyempit sih. Tapi ya salah satu yang saya suka auditor itu ya seperti itu, bisa memberikan saran kepada orang-orang yang mungkin di atas levelnya jauh kita, terus juga bisa ketemu orang-orang hebat, itulah. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, Ya. Bagaimana strategi Bapak dalam menjalani profesi sebagai auditor ini hingga mencapai posisi Bapak saat ini? Kuat-kuat ya, kuat, strong dalam tuntutan yang bahkan kita belum bisa kuasai pada saat itu. Kadang kita harus belajar sendiri. Saya menekuni kalau kita tidak bisa belajar dengan orang lain, seenggaknya kita bisa belajar sendiri. Tetapi harus percaya sama tim. Pertama itu. Kedua, strategi saya sebenarnya balik ke belajar aja sih sebenarnya. Belajar penuh, selalu update peraturan-peraturan yang ada. Dan garis besarnya yang paling saya strategin adalah
nempel sama atasan kalian. Nempel sama atas kalian. Jadi ya mungkin nempel sama atasan bisa dibilang cari muka atau apalah. Tapi pada dasarnya bisa deketin atasan kita itu kita bisa tambah ilmu. Ilmu yang diberikan oleh manajer kita, atasan kita, itu nggak semua kita dapat kalau kita nggak inisiatif untuk bertanya. Jadi itulah strategi-strategi saya untuk sampai ada di titik saat ini ya. Berkecimpung di dunia KAP, konsultan, nyoba KAP yang lebih besar mungkin dan mungkin juga turun yang lebih ke KAP yang kecil, mengambil analisis lah bahwa sebenarnya KAP itu sebenarnya sama aja sih mau besar ataupun kecil. Itu gimana standar kita masing-masing. Yang penting intinya saya berusaha untuk selalu mengupgrade diri sih setiap tahunnya. Bahkan kalau bisa jadi AP ya, kalau bisa itu kalau memang sudah cukup lama menimbun di auditor, harusnya sudah bisa menjadi AP. Karena itu sih strategi saya untuk saat ini. Selanjutnya, kita akan berbicara soal pengalaman di lapangan. Oke. Selama Bapak menjadi auditor, biasanya Bapak menangani audit di industri apa saja? Industri ya, paling banyak sudah pasti ya. Itu ya tambang-tambang, perusahaan trading yang beli terus dijual lagi, ya manufaktur juga ada. Lalu manufaktur oke, trading oke. Jasa-jasa juga banyak ya, jasa-jasa konsultan ataupun jasa-jasa sewa-sewa alat berat atau sewa kendaraan tuh mungkin hampir semua ya. Cuman mungkin kalau saya sendiri saya masih belum terkait badan seperti BLUD, layanan umum kayak puskesmas, emang saya jarang. Karena saya sendiri ya bukan berarti KP saya nggak ada klien, itu tidak ada, tapi saya lebih suka mengaudit perusahaan yang umum aja seperti ya PT-PT swasta umumnya, terutama mungkin saya suka jasa ya. Kalau jasa karena kan nggak ada persediaan, jadi dia cukup singkat laporan keuangannya. Gitu. Kalau dari beberapa industri tersebut, apakah ada yang menurut Bapak paling kompleks atau menantang untuk diaudit? Menantang ya? Ya. Menantang dalam arti job desk pekerjaan atau resiko nih? Resiko. Resiko. Tambang liar. Banyak sekali perusahaan tambang yang mengakui tanah itu banyak sekali, tanah itu nilainya gede sekali, tapi dia tidak ada bukti dalam, dia tidak ada perizinan untuk membuka lahan. Biasanya kalau tambang itu kan untuk membuka lahan itu pasti harus ada dokumen ya, bukan ada dokumen, harus ada perizinan kepada BPN, masyarakat, izin sekitar. Nah kadang perusahaan tambang itu nggak punya hal seperti itu. Nah kita resiko itu kadang-kadang tuh antara mau terima dan gak terima, karena selalu perusahaan tambang itu selalu bilang bahwa ownernya adalah anggota. Itulah resiko yang paling menurut saya. Kalau saya tidak baguskan, kalau saya tidak, maksudnya tidak merem, begitulah, takut gimana apalagi kan selalu apa ya, resiko itu menurut saya yang selalu bilang owner ini, perusahaan ini adalah anggota, backingannya banyak. Itulah, cuman mungkin kita sebagai auditor harusnya jangan takut ya, nggak peduli siapapun ownernya, siapapun backingannya, kita mengaudit di atas hitam di atas putih, di atas standar kita lakukan. Ya kalau memang tidak bisa kita dapat pendukungnya, mau nggak mau yang tadi saya bilang, kita terbitkan di opini. Kita hanya sebatas opini aja sih sebenarnya. Gitu. Oh ya, paling ada satu lagi sih. Ini dibilang risiko iya, dibilang rezeki ya juga ya. Kadang ada aja lah yang meminta tolong satu dua, tapi itu balik gimana kita. Sebenarnya itu lebih ke resiko iman sih ya. Resiko imannya. Cuman pasti ada aja auditor yang seperti itu pasti. Makanya auditor itu nggak boleh menerima dalam bentuk apapun, kecuali mungkin sedikit hadiah, bukan uang tunai ya, tapi setelah pekerjaannya sudah selesai itu boleh. Takutnya kalau selama proses audit kalian udah dapat hadiah, jatuhnya itu gratifikasi. Nah sekalipun ketahuan, itu kan menggoyahkan iman kalian ya. Sekali ketahuan, biasanya di KAP itu
nggak akan ada toleransi sih, pasti akan langsung dikeluarin. Paling itu sih sebenarnya. Kalau yang lain sebenarnya umum-umum aja sih, nggak ada risiko tinggi ya, nggak ada risiko kecelakaan ataupun risiko yang aneh-aneh sih, kayak gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam melakukan audit, tim Anda menggunakan bantuan audit software? Jika iya, namanya apa? Apakah berbayar? Dan jelaskan gambaran dan manfaatnya. Oh tidak, kita tidak pakai aplikasi software, kita pure dari Excel aja. Paling ada beberapa bukan dokumen, atas kerja yang memang kita ngambilnya dari Atlas sih. Ya, seperti itu. Berarti pakainya Atlas ya Kak? Enggak, pakai Excel. Excel aja berarti. Ya, kalau Atlas itu hanya beberapa kertas kerja aja, beberapa perhitungan recalculate. Kita ngambil beberapa dari Atlas. Tapi kalau untuk auditor junior, apa dituntut harus paham dari awal penggunaannya apa enggak Kak? Kalau di KP kita ya, Oh iya. intern, junior, senior, itu memiliki hak yang sama. Itu di training dulu atau gimana Kak? Pasti. Training dulu Pasti. baru ini ya Kak? Ya, pasti pelan-pelan, diajarin, megang PT-PT yang kecil dulu, baru kalau udah bisa dan bisa megang PT yang lebih besar, ya baru step by step. Tadi kan kata Bapak, KP ini tidak menggunakan Atlas. Iya. Tapi bagaimana sih pandangan Bapak itu terhadap Atlas ini? Atlas tuh bagus, karena kita punya acuan ya, kayak kiblatnya ya, kiblat kertas kerja, progres audit. Hanya saja ada beberapa yang bisa kita pakai, ada yang tidak, karena menurut kita rumit. Kalau menurut saya rumit, dan nggak semua juga device kita itu kadang-kadang kuat gitu, kuat untuk pakai Atlas ya, karena kan dia sistem aplikasi ya, sebenarnya Excel aplikasi, cuman menurut saya rumit aja ketika kita nggak tahu data klien itu seperti apa. Ketika kita aplikasikan ke Atlas, bisa aja formatnya beda. Itu sih menurut saya ya, kekurangan dan kelebihan. Tapi untuk kayak prosedur penilaian risiko ataupun yang basic kita ngambilnya memang dari Atlas. Tapi kalau untuk kerja utama kita masih pakai Excel aja sih, seperti worksheet atau working balance sheet seperti itu. Kita masih pakai Excel. Dalam praktik audit, bagaimana Bapak menerapkan prosedur audit lanjutan seperti pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian substantif rinci saldo? Mungkin bisa diberikan contoh dari pengalaman selama Bapak mengaudit. Oke. Ya, uji itu kan ada dua ya, pengendalian sama substantif. Kalau pengendalian itu lebih ke SOP sebenarnya, pengendalian SOP perusahaan. Apakah perusahaan itu sudah mempunyai struktur untuk memiliki persetujuan itu? Apakah maksudnya semacam tadi yang kau bilang SOP ya, SOP pencairan uang itu pasti ada tahap-tahapnya, harus di request dulu baru disetujui sama direktur. Nah itu pengendalian. Kalau uji substantif itu hanya testing ke saldo aja sebenarnya, seperti testing rincian, konfirmasi, recalculate perhitungan penyusutan. Nah, kalau penerapan sudah pasti kita lakukan penerapan. Pengendalian ya, uji pengendalian substantif itu dilakukan ketika kita di tahap planning ya, planning dulu. Jadi kita tentukan dulu. Setelah kita melakukan survei klien, kita membuat planning untuk menentukan skop pekerjaan kita harus seperti apa. Ada bagian yang mungkin menentukan uji pengendalian seperti SOP tadi, ada yang melakukan uji substantif seperti pengujian angka. Nah, penerapannya so simple ya. Itu balik lagi bagaimana akun-akun dari laporan keuangan perusahaan. Ada yang memang harus kita lakukan ulang, ada yang kita hitung ulang, ada yang tidak. Contoh, penyusutan itu kan berarti recalculate masuk ke uji substantif ya. Itu kadang kita lakukan, kadang enggak. Kalau memang dibutuhkan kita hitung ulang, kalau memang mereka hitungan penyusutannya itu susah gitu, bukan susah, salah ataupun sulit dimengerti, kadang kita lakukan itu.
Nah, kalau untuk uji pengendalian itu biasanya kita penerapannya seperti vouching ya, misalkan vouching itu kan bukti dokumen pembelian ataupun penjualan. Itu kita urutkan tuh dari step dia melakukan. Misalkan kalau beli, dia request ke purchasing request ke finance, lalu request bayar, lalu disetujui oleh direktur, baru finance melakukan pencairan uang kan atau pembayaran. Nah, itu harus ada SOP-nya. Jadi apakah SOP yang mereka sudah lakukan itu sudah sesuai SOP mereka atau enggak. Kadang ada aja yang nakal, artinya purchasing langsung request ke finance untuk transfer ke vendor. Nah, itu langsung SOP. Itu masuk ke uji pengendalian yang mungkin harus dibetulkan atau masukkan kepada klien bahwa ini nggak harus seperti ini. Kan direktur harus tahu kan semua transaksi, apalagi direktur keuangan. Kurang lebih seperti itu. Dari penjelasan Bapak tadi, kan terlihat bahwa data dan transaksi yang diperiksa tentu jumlahnya sangat banyak. Nah, dalam kondisi tersebut, bagaimana penerapan audit sampling yang biasanya dilakukan dalam proses audit? Ya, sampling untuk mempermudah kita ya, karena banyaknya data yang diberikan ke klien, jadi kita tidak bisa melakukan itu semua dan harus efisiensi juga ya, efisiensi waktu pekerjaan dengan fee audit ya, menyesuaikan. Nah, sampling itu perhitungan sudah pasti dari materialitas. Perhitungan materialitas sulit ya untuk dijelaskan secara lisan ya untuk materialitas. Tapi aku coba jelasin gambarannya. Perhitungan materialitas itu untuk menentukan jumlah salah saji yang dapat kita maklumi. Jadi case-nya seperti ini. Kalau kita dapat batasan salah saji itu misalkan 1 miliar total. Kalau kita ada salah saji perusahaan, kalau masih di bawah 1 miliar, satu kesalahan, misalkan nilainya 100 juta, itu so far masih oke. Kita tidak perlu koreksi. Tapi kalau salah sajinya ada 50, totalnya 1M, berarti kan salah sajinya 50 miliar dong. Melebihi nilai maturitas kita. Itu harus ada apa namanya? Harus ada penyesuaian atau harus ada adjustment kepada klien terhadap salah saji tersebut. Kurang lebih seperti itu sih gambaran. Sama aja kayak kalau kalian gini, kalau kalian pulang kuliah naik Gojek, harganya 10.000. Kalau naiknya cuma 1.000, apakah kalian merubah keputusan kalian? Artinya kalian tetap naik Gojek masing-masing kan? Iya. Tapi kalau misalkan 10.000 tiba-tiba hujan jadi 30.000, kalian akan mikir 2 kali dong. Iya. Itu namanya mempengaruhi sang pemberi keputusan. Apakah ini harus dilakukan penyesuaian atau enggak? Kurang lebih materialitas seperti itu. Nah, angka ini yang menentukan kita untuk sampling. Nah, di sampling itu ada 3. Ada overall materiality, performance materiality, sama aku lupa namanya caje pajak adjustment apa gitu. Nah, yang ketiga itu untuk dasar transaksi tingkatannya. Transaksi dalam arti buku besar ya. Satu transaksi, misalnya pembelian bayar listrik 10 juta, yaitu masuk ke yang ketiga itu. Nah, ada batasannya yang ketiga. Jadi kalau lebih dari atas, kita ngambil yang melebihi aja, kita ambil yang di atas itu, karena yang ambil besar-besar aja. Dasarnya tetap dari 3 itu, performance, materiality, overall, performance, sama caje pajak itu, yang ketiga, saya lupa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, yang kita ketahui saat ini audit itu berbasis risiko. Bagaimana pandangan Bapak mengenai audit berbasis risiko? Audit berbasis risiko, oke. Saya agak lupa nih kalau teori gini nih. Berbasis risiko. Coba. Audit berbasis risiko itu kan berarti tingkatan pada khususnya mungkin akun-akun yang ini ya. Iya, yang akun-akun yang berisiko tinggi. Iya, yang rawan. Oke. Ya, sebenarnya audit berbasis risiko itu hanya perumpamaan untuk efisiensi aja sih. Kita tidak perlu mengecek, balik lagi ke tadi yang sampling ya. Kita tidak perlu mengecek semua akun. Kita hanya berfokuskan pada akun-akun yang mungkin memiliki risiko tinggi. Manufaktur, salah satunya yang pasti itu adalah persediaan, udah pasti dong. Ada bahan baku, ada bahan itu. Pentingnya stock of name tiap bulan atau mungkin ya
supaya untuk menentukan saldo akhir mereka apakah sesuai dengan jumlah stok sama jumlah mutasi mereka. Itu. Jadi hanya berfokuskan aja sih ke akun-akun yang dicap untuk akun itu memiliki risiko tinggi, sehingga kita memiliki efisiensi untuk tidak mengecek akun yang menurut saya kita itu tidak penting dan tidak nilainya juga tidak materialitas gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Kalau tim Bapak pakai pendekatan ini atau enggak? Pendekatan ini sebenarnya iya dan tidak ya. Iya dan tidak ya. Menurut kalau saya mengajarkan ke anak-anak saya, semua akun tuh penting. Kecuali balik ke materialitas kita. Balik ke materialitas. Penilaian risiko itu penting untuk efisiensi. Tapi PPN 100.000 bukan berarti nggak penting dong. Pajak itu harus sesuai. Nah, balik lagi. Balik ke materialitas, apakah di akun tersebut sudah sesuai sama apa yang disajikan. Pertama itu, dan nilainya juga cukup materialitas gitu, cukup besar. Dan akun semua mau selisih 100.000, bank selisih 100.000 menurut saya tidak bisa. Karena berarti rekonsiliasinya nggak bagus dong. Bukan nggak bagus, rekonsiliasinya nggak betul dong kalau masih selisih. Kayak begitu. Semua akun berisiko tinggi. Balik ke materialitas aja. Gitu sih. Selanjutnya, bagaimana proses tim Bapak melakukan diskusi awal atau brainstorming untuk memetakan risiko unik dari setiap bisnis klien? Itu semua dilakukan di survei klien sama planning. Nah, kepada bisnis klien ya, itu sebenarnya sih ya tadi juga udah bilang bahwa kita melakukan pendekatan dulu, riset tentang background dari kantor klien kita, riset pasar, laporan keuangan, pengendaliannya mereka, itu semua nanti akan menentukan kepada dari saya kepada tim-tim saya apa yang harus kalian fokuskan sih sebenarnya. Itu aja sih simpelnya ya. Jadi ketika saya udah menentukan skop pekerjaan, mereka udah bisa menentukan tuh mandatori atau jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan, apakah ini harus dicek atau tidak, ataukah ini sudah tahu lah akun ini memiliki risiko tinggi atau enggak. Mereka sudah tahu, itu di tahap planning sih. Untuk selanjutnya, bagaimana kalau di tengah-tengah proses pemeriksaan ternyata tim Bapak menemukan bahwa analisis risiko awalnya salah, misalnya akun yang dikira aman ternyata sangat berantakan. Apa tindakan adaptif yang harus dilakukan oleh tim audit Bapak? Ini kalau saya nih, misalkan ternyata setelah saya lagi di review ternyata akun ini punya isu gitu ya, tapi menurut tim saya itu nggak ada isu. Aman. Saya marahin sih, saya maki-maki. Iya benar, saya jelaskan. Junior atau senior pasti melakukan review ya, 1-2 draft ya drafting. Pasti selevel supervisor atau level manager pasti bisa baca laporan keuangan. Menurut dia salah atau enggak. Ini bukan based on data ya. Laporan keuangan ini bisa disaji. Menurut laporan keuangan ini tuh benar atau tidak itu bisa. Analisis laporan keuangan tuh bisa. Ketika dia ada yang rancu misalkan penasaran sama satu akun ini, terus dia nanya lah ke tim mereka, ini gimana? Ternyata salah saji kan, atau misalkan nggak seharusnya seperti ini, atau ada fraud. Ya udah, saya jelaskan kembali. Kamu sudah prosedur yang harus dilakukan ya. Kamu udah jalani prosedur ini belum? Jadi memberikan arahan ulang terkait akun yang khusus yang memang saya temukan sebagai fraud aja menurut saya, atau setelah after review aja. Jadi gitu. Jadi dari sebesarnya memberikan arahan ulang aja plus maki-maki ya. harus maki. Kalau enggak dia akan salah terus. Tapi kalau ada kejadian kayak misal salah input data atau salah ketik yang kelihatannya sepele tapi akhir efeknya itu merembet kemana-mana dan bikin laporan jadi kacau, gimana cara tim nyelamatin situasi kritis kayak gitu? Oke, saya pernah kayak gitu. Kebetulan dia mau ikut tender ya, konstruksi. Dia mau ikut tender. Case-nya di situ adalah cash flow.
Itu salah saja. Sebenarnya nggak salah sih. Cuman mungkin klien tuh maunya seperti itu dan klien juga nggak salah juga. Tapi mungkin lebih benar di klien ya. Solusi dari saya mungkin ya tidak harus restatement sih, tidak harus melakukan restatement atau penyajian ulang kembali atau penerbitan opini kembali ya. Kita cukup ubah aja sih, revisi. Revisi kalau memang salahnya itu tidak signifikan, itu kita bisa ubah dengan cara mungkin ya kita revisi, kita bongkar lagi bukunya, kita perbaiki. Tapi kalau misalkan kesalahan dari kita mengakibatkan angka-angkanya itu cukup signifikan ya, terutama konsen di laba rugi ya, kita bertanggung jawab sih. Kita pernah seperti itu juga, tapi case-nya bukan angka, tapi salah opini. Jadi kita harus terbitkan lagi, mau nggak mau. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau memang itu disahkan oleh syarat saji dari perusahaan, dari KP, mau nggak mau kita harus tanggung jawab. Melakukan revisi kembali, penerbitan opini kembali. Jadi gitu. Jadi kalau dalam waktu yang terbatas apakah bisa atau bagaimana? Waktu terbatas kita harus bisa, harus bisa sesingkat-singkatnya. Karena ya pertama udah jadi kesalahan kita juga kan. Kalau memang itu dibutuhkan dalam waktu 1 atau 2 hari, ya mau nggak mau kita harus mengusahakan, mau nggak mau. Itu udah risiko kerjaan lah. Baik, selanjutnya, apakah Bapak pernah menemukan fraud dalam proses audit? Oh sering, Contohnya mungkin bisa dijelaskan? banyak. Bisa di pengendalian, bisa substantif. Pengendalian nggak berjalannya struktur proses pemasukan atau pengeluaran. SOP paling banyak sih di pemasukan dan pengeluaran ya, kalau dalam konteks laporan keuangan. Berjalan atau tidaknya proses SOP mereka yang sudah bentuk seperti pemasukan dan pengeluaran. Harusnya SOP perusahaan sudah melakukan, sudah menentukan nih, untuk pemasukan uang harus masuk ke kantor kita dan dibuatkan invoice lalu diketahui ya bahasanya, dan diketahui oleh direktur atau manajer keuangan. Jadi pada faktanya ada aja ya invoice masuknya ke rekening direktur dulu, baru ditransfer ke rekeningnya perusahaan. Itu berarti kesalahan dalam pengendalian. Itu kita nggak bisa merubah apapun, kita hanya bisa menjelaskan bahwa ada transaksi yang nggak sesuai sama pengendalian yang ditentukan dari perusahaan. Kalau substantif, banyak, tergantung case akunnya. Saya beri contoh satu, paling simpel, penyusutan, salah saji. Harusnya inventaris itu kelompok 1 aset berwujud 4 tahun laptop, yang hitung 5 tahun. Ya sudah kita koreksi jurnal, jurnal adjustment aja gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Saat ini kami sering mendengar adanya istilah big data. Apakah ada dampak penggunaan dari big data tersebut dalam proses audit yang Bapak lakukan? Big data ya, saya pernah ditanya tuh waktu itu. Sebenarnya big data perusahaan itu sebenarnya bukan data yang gede aja kan ya? Atau ada istilah lain? Big data. Iya, big data kan. Sebenarnya itu data yang mungkin big data yang mungkin konteksnya itu cukup besar sehingga mungkin mempersulit pekerjaan auditor. Nah, cara-cara kita gimana sih untuk mengkoordinir terkait big data tersebut sehingga tidak memakan waktu ya buat pekerjaan audit kita ya. Pertama ya, mungkin yang saya tekankan adalah skill office sih. Skill office itu harus diutamakan dalam auditor. Karena sebanyak apapun data, kalau kalian bisa memapping ulang kembali, itu bukan menjadi masalah. Big data seperti yang paling banyak tuh biasanya buku besar. Buku besar paling banyak kan. Apalagi perusahaan yang gede gitu. Kalau kalian bisa memapping, harusnya bukan masalah besar sih ya buat kita ya. Mau data, ini konteksnya mungkin di KP saya ya. Data sebesar apapun, kalau dari saya mungkin bukan masalah besar sih. Yang terpenting adalah kalian tahu
kalian bisa pelajari data itu dulu. Jadi percuma data banyak, data sedikit atau banyak. Kalau kalian nggak bisa membaca data tersebut, buat apa? Tapi pertama satu lagi, kalau kalian mengecap data ini salah, kalian nggak bisa ngejudge langsung ke klien bahwa data ini salah. Biasanya kalau saya minta dulu ke klien, tanya, boleh kita minta tolong ajarin cara bacanya gimana? Karena kita baru ketemu sama klien itu kan baru 1 minggu 2 minggu ya. Mereka udah bertahun-tahun di sana, sedangkan kita langsung ngejudge bahwa data itu salah kan. Lebih baik kita tanya dulu datanya, ajarin. Jadi mau banyak ataupun datanya mungkin bingung kita bacanya gimana, lebih baik minta ajarin dulu. Nah, otomatis kita ngerti dulu datanya seperti apa, baru kita bisa mapping ulang. Biasanya big data itu permasalahan big data gimana cara samplingnya sih. Ya udah, sampling kan kalian bisa mapping ulang, terus kalian bisa menentukan transaksi mana aja yang mau kalian coaching atau kalian pilih untuk proses audit kita nanti. Ya kurang lebih seperti itu. Dari perkembangan audit saat ini, kami jadi menyadari bahwa tantangan auditor ke depan akan semakin besar. Sebagai penutup, kira-kira pesan apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada kami sebagai mahasiswa akuntansi agar dapat menjadi auditor yang profesional dan berintegritas di masa depan? Oke, pertama, pelajari jurnal debit kredit. Kadang itu jurnal debit kredit itu hal yang simple tapi nggak bisa semua orang lakuin. Sebenarnya simple debit kredit. Cuman saya bingung, memang sesulit itu kah jurnal debit kredit? Pertama itu. Hal yang paling basic banget, tapi sampai sekarang masih banyak yang lulusan tuh masih bingung gitu. Mana posisi debit, mana posisi kredit itu. Akun penjualan tuh ada di kredit, ada di ataupun di debit. Pelajari itu. Kedua, kalau kalian menurut saya memiliki ekonomi yang mungkin masih cukup, masih tahap di fresh graduate, menurut saya jangan cari uang dulu, cari ilmu dulu aja. Nah, khususnya kalau emang kalian mau jadi auditor, menurut saya jangan langsung jadi auditor, dikonsultan dulu, saran saya. Karena bedanya konsultan sama audit, konsultan itu kita tidak ada standar. Kita benar-benar otak kita tuh dipaksa bekerja, merangkai kata, merangkai angka, gimana caranya laporan itu baik. Tapi kalau audit, kalian sudah ada standar, sudah ada SPAP, udah ada SA, semua udah ditentukan oleh standar. Tapi kalau konsultan, kalian itu dituntut untuk merangkai yang tadi saya bilang, merapikan, menyusun, merangkai, semua dapat. Gitu. Tapi kalau audit kan hanya sebatas teori dan standar aja. Harusnya kalian bisa, harusnya semua orang bisa sih, menurut saya. Nah, selain tadi, sering baca sih sebenarnya. Sering baca-baca buku PSAK itu ya, PSAK itu. Karena layaknya hukum aja. Semua kan hukum juga ada pasalnya, kita juga ada pasalnya. Kita juga ada penerapan standar. Jadi seperti itu sih. Dan enjoy sih sebenarnya. Baik Bapak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama wawancara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.